Dian Sandi sudah dipanggil. Sudah dipanggil, BAP-nya ada, kemarin saya cek. Ada lagi beberapa nama yang sudah dipanggil. Siapa aja tuh, Bang? Sylvester Matutina. Bersaksi dia di kasus ijazah ini. Berarti dia hadir di pemeriksaan itu? Di pemeriksaan kasus ijazah ini. Dia pernah diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya, kalau dia bisa ke kantor polisi, borgol aja langsung di situ, kan sudah terpidana. Di BAP yang Mas Michael lihat ada nama Sylvester di situ. Ada Matutina. Dan dia hadir. Dan saya buka tuh Dia foto hadir pas fotokopi KTP-nya. Iya, ini orangnya sama. Coba nih, kita berangan-angan nih ya. Sylvester datang nih ke pengadilan. Terus di sebelah sono kan PH-nya Dr. Tifa, sebelah sono jaksa. Wah, tinggal borgol, selesai, asik. Tapi ini perlu klarifikasi, ada pertanyaan lagi dari Yokin, tapi ini perlu kasih Bang ini nih, dari @Raja Pintor. Belum pernah melihat tapi udah keluar menyimpulkan ijazah Pak Jokowi palsu. Jelas dong fitnahnya. Nah, Oke. Gimana tuh? Saya dan Pak Roy Suryo itu meneliti gambar yang diupload Dian Sandi. Yang bilang asli itu Dian Sandi. Buat kalian yang selama ini mempertanyakan ijazah Jokowi, nih saya upload aslinya. Itu Itu kan kata-katanya tuh. Iya, captionnya. Persis. Jokowinya juga di tag @Jokowi. Jadi jangan bohong, masa Pak Jokowi nggak lihat itu? Atau adminnya. Ya kan? Pasti dia melihat ada yang mengupload seperti itu, apalagi Dian Sandi kadernya Kaesang tuh, PSI. Pasti ada dong. upaya verifikasi ke akunnya Pak Jokowi itu ya. Iya. Buat kalian yang tidak ini dengan ijazah Jokowi. Nah, jadi itu sudah jelas. Dan berapa hari tidak ada pembantahan dari Pak Jokowi. Dian, kau jangan upload ijazah saya. Itu barang saya. Kau dapat dari mana? Dan seterusnya. Kan nggak ada. Sehingga kita terpaksa mempercayai bahwa satu-satunya ijazah berwarna yang pernah muncul di publik, yaitu yang dari Dian Sandi, dan tidak dibantah oleh Pak Jokowi, yaitu asli. Kita percaya bahwa itulah aslinya. Lalu kita periksa nih, seperti autentikasi tadi. Kita periksa nih, yang asli apakah kayak begini? Itu. Jadi nggak pernah melihat aslinya, tapi kan sudah ada orang ketiga yang menyatakan itu asli. Dan kalau dia bisa memfoto botol begini, berarti kan dia sudah lihat botolnya di depan dia. Kita kan baru-baru saja tahu bahwa itu re-upload, repost gitu loh. Nah ternyata itu repost, ya Dian Sandi lah yang tanggung jawab. Kan dia bilang itu asli. Seakan-akan dia pernah lihat sendiri di depan dia gitu loh. Ngomong-ngomong soal Dian Sandi, ada pertanyaan juga nih dari Ed. Enaknya dikasih pertanyaan apa? Iya, enak terima banget kasih. kalian. Oke, Zona. Gaji buta nih kalian berdua nih. Terima kasih. Kerjaan kita berkurang setengahnya nih kayaknya. Dari Ed Katerinak 7092. Dian subscriber Sentana juga itu. Fans club-nya nih kayaknya nih. Lanjut. Dian Sandi yang pengupload ijazah di Twitter, kenapa tidak dipanggil ke Polda? Sejauh banyak podcast Mas Roy yang ada berdiskusi tentang ijazah, bukan merusak karena teliti foto ijazah dari Dian Sandi. Ini kenapa Dian Sandinya nggak dipanggil? Ini kita luruskan. Saya bukan membela Polda, bukan membela Pak Roy, bukan membela Pak Jokowi. Dian Sandi sudah dipanggil. Sudah dipanggil, BAP-nya ada, kemarin saya cek. Ada lagi beberapa nama yang sudah dipanggil. Siapa aja tuh, Bang? Sylvester Matutina. Bersaksi dia di kasus ijazah ini. Ada BAP-nya. Sudah bersaksi, sudah dipanggil ke polisian. Kok bisa? Bersaksinya gimana? No, makanya padahal dia harusnya kalau dia bisa ke kantor polisi, borgol aja langsung di situ, kan sudah terpidana. Oke, Zoners. Ya, gue nggak expect nih. Ada. Iya kan? Makanya lu masih gua ngomong banyak sih. Iya tuh kan. Di BAP yang Mas Michael lihat ada nama Sylvester di situ. Ada Matutina. Dan dia hadir. Dan saya buka tuh fotokopi KTP-nya. Iya, ini orangnya sama. Pernah bersaksi. Jadi bukan sama nih, bukan sama nama doang. Orangnya kayak saya nih, Michael Sinaga banyak di luar. Tapi kalau mukanya begini kan berarti dia. Berarti dia hadir di pemeriksaan itu. Di pemeriksaan kasus ijazah ini. Dia pernah diperiksa di Polda Metro Jaya. Lah, kapan itu? Barusan atau dan masuk ke berkas dakwaannya
Dokter Tifa. Diperiksanya kapan Bang? Lihat nggak Bang? Iya, saya nggak tahu tanggalnya, kayaknya sih sekitar Mei juga. Kurang lebih sekitar Mei 2025. 2025. Iya. Itu dia hadir di Polda. Sylvester pernah hadir jadi saksi Iya. di Polda. Katanya kan dia ada di luar angkasa, luar negeri. Ada di Oh, mungkin dia menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Kalau dipanggil untuk bersaksi dia datang. Terus dia? Tuh kan ada jaksanya di situ. Coba nih, kita berangan-angan nih ya. Sylvester datang nih ke ke pengadilan. Terus di sebelah sono kan PH-nya Dokter Tifa, sebelah sono jaksa. Wah, tinggal borgol, selesai, asik. Iya. Oh. Iya, itu masih Mungkin yang itu syarat belum. ya, takutnya ntar dia nggak datang gitu. Iya, tapi itu gimana ya kita nguliknya ya? Tapi kan Namanya ada, sampai sekarang masih ada. Gimana nih guys, menurut Oke Zoners? iya, Komen. bukan kita kelempar aja deh kalau kita nggak mau beropini kasih- juga. Karena kasih masukan. kita juga bingung ini agak shock juga kan karena Iya. Nah, ini ada yang komen Sylvester mungkin BAP pakai Zoom meeting. Nah, itu di keterangannya Oh, datang apa enggak pakai Zoom? lah. Terus Ah, iya, KTP-nya difoto pakai apa? KTP difotokopi pakai apa? Enggak, itu datang semua. Datang, guys. BAP itu harus ketemu. BAP bisa lewat Zoom. Harus bertemu begini nih dengan penyidik. Kalau memang pun harus di luar Polda, ya kan, harus ada alasan-alasan yang kuat untuk tidak dilakukan di Polda. Saya aja dipanggil harus ke Polda. Iya sih. Emang Sylvester itu warga negara spesial VIP, bisa di mana saja, bisa pakai Zoom meeting. Zoom meeting. Ya kan, makanya ini juga nih untuk Pak Jokowi juga. Pak Jokowi kan sudah kembali ke rakyat. Ayo dong, kita sama-sama rakyat, kita sama-sama datang di sidang. Jangan ada alasan Zoom meeting tuh. Ya kan, nanti kalau udah Zoom meeting, ada alasan sinyalnya jelek. Nah, gitu kan nggak enak. Iya kan? Coba sinyalnya jelek. Iya. Joko, atau enggak ini gitu kan. atau enggak gue nyewa hacker tuh ya. Atau Zoom-nya yang nggak langganan. Atau gue bawa jammer tuh ya. Biar sinyalnya rusak tuh. Iya, kayak di demo-demo kan suka nggak ada sinyal. Iya. Di tengah-tengah demo. Kayak gitulah. Jadi janganlah, udah kita buanglah semua drama-drama ini, ya kan. Terus Pak Jokowi juga sebenarnya nggak perlu tuh mendatangkan ratusan relawan Gibran ke sidangnya Dokter Tifa. Ya, Ya kan? ini kita gerak ke dengan Ada dokter yang bilang Tifa. nih warga Nggak perlu spesial tuh. dia, buktinya bisa dieksekusi jaksa. Wak. Ada. Sampai gue baca tuh ketawanya wak. Wak ya. WK. WK. Iya. Buktinya nggak bisa. Dia nggak bisa dieksekusi ya, Sylvester, tapi itu kembalikan ke jaksa. Ya, itu kembali ke jaksa. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin ada apa. Ya, Kita nggak itu- bisa itu beropini. nanti, Kita nggak bisa. kita menunggu keterangan iya. resmi dari Tapi saya tidak beropini loh tadi. Tidak. Itu fakta bahwa nama kita cuma Sylvester, bagi bingung doang. nama Sylvester ada di situ. Faktanya Terlepas itu hadir atau enggak, ya Ya, sudahlah itu- gitu itu kan. Itu nanti aja kita lihat. Mungkin tapi memang dari sepengamatannya Abang Bung sama Ali Mudin, Michael. apa nih? Apa tuh? Abang sama Ali Mudin gak bersih tegang gak bang? Kok jadi Ali Mudin? Ali Itu mah Mudin kemarin siapa Salim tuh? Nggak Doer. bawa-bawa Salim Doer nih kayaknya. Yang kata Salim Doer cocok jadi komisaris katanya Ali Mudin. Oh, iya. Iya, Udah iya. biarin lah. Terus ini balik nih ke sidangnya Dokter Tifa. Kan Dokter Tifa sudah sidang, Mas Roy masih peradilan. Ada yang bilang juga, ini yang ngomong sebagai simpatisan ya, ke Ya. simpatisannya Mas Roy. Dokter Tifa udah jangan baca komen kebanyakan lah. Komennya udah aneh-aneh itu. tahu-tahu mulu, Komennya Bang. udah aneh-aneh Apa itu. Waduh, Termul ayo komen. Ayo komen. Saya pengen tahu Ini mau serius ini. komentar paling inteleknya Termul apa sih? Pengen Ada tahu. bumi gonjang ganjing langit kelap kelip. Ayo Jack, apa nih bridging sebelum sidang? Waduh bahaya. Wah, lu baca dalam hati aja dah. Iya, dalam hati aja. Apa tadi? Soal Lanjut, sidang lanjut, Dokter lanjut. Tifa. Balik lagi. Ada yang bilang kan bahwa ini strategi Mas Roy buat mirroring apa yang terjadi di Dokter Tifa buat strategi berikutnya. Abang lihatnya kayak gimana sih? Kayak kasar ya, ini kasar ya. Dokter Tifa jadi bumper doang nih. Biar kalau misalkan Dokter Tifa udah apain, Roy Suryo bisa antisipasi. Abang lihatnya kayak gimana? Lah, kalau begitu berarti Dokter Tifa harusnya marah dong ke Pak Roy. Iya. Kenapa mereka masih ketawa-ketawa tuh? Di mana-mana. Oke. Selalu bersama-sama muncul di mana-mana dan ketawa-ketawa. Artinya itu bentuk perjuangan berbeda dari keduanya gitu. Iya, sekarang gini, kita tidak boleh menyalahkan seseorang untuk menempuh strategi hukum tertentu. Oke. Waktu itu saya juga waktu dilaporkan dan harus
bersaksi di BAP, harus diambil keterangannya. Saya juga memakai strategi hukum tertentu yang mungkin teman-teman saya yang dilaporkan juga tidak mengambil strategi itu. Dan kami tidak boleh saling, lu jangan gini dong. Masa lu ini sih jawabnya? Harusnya sama dong kayak gua jawabnya. Itu kan nggak masuk akal. Iya. Kita kan masing-masing mengalami dilaporkan atas alasan masing-masing gitu loh ya. Saya ada di podcast ini, dia ada di podcast itu. Ya jawablah dan berstrategilah sesuai dengan apa yang ada podcast masing-masing. Gue jadi receh gara-gara baca komen kocak Iya, kan. jadi apa yang ada di podcast saya itu aja yang tanya ke saya. Jangan tanya saya tentang podcast sebelah kan kira-kira gitu. Iya bisa itu ya. Jadi sebenarnya Enggak lah, itu logika nonsense. logika dasar kalau tuduhan Dr. Tiva jadi bemper itu harusnya Dr. Tiva marah, tapi ini enggak. Iya, Berarti enggak ini marah mungkin bentuk perjuangannya Dr. Tiva juga ya yang Betul. harus diapresiasi. Iya. Bahwa dia akan maju pertama kali. Mungkin dia babak belur mungkin ya, mungkin. Ya. Tapi pasti ada finishernya nih bahasa Tapi saya yakin Dr. Tiva nggak akan babak belur. Kenapa? Karena yang saya lakukan itu tadi, yang dilakukan, yang dituduh dilakukan Dr. Tiva itu, saya tadi sudah lakukan ke Mbak Fitri. Ini Mbak Fitri palsu ini, soalnya rambutnya pendek, nggak panjang. Tidak panjang. Kan itu yang dilakukan Dr. Tiva. Ini bukan foto Jokowi nih. Soalnya matanya beda, bibirnya beda, iya. hidungnya beda, Kumisnya katanya. kumisnya ada, kacamata. Kira-kira kan begitu. Ya silakan. Kalau itu mau disebut pasal 32 atau 35, mengubah dan merusak dokumen, masa menilai ini bukan orangnya nih, atau jangan-jangan Mbak Fitri operasi plastik ya, atau apa, kan boleh. Artis kan sering dituduh begitu. Kok dulu lu jelek, sekarang cantik sih. Hidungnya nambah. Hidungnya diapain nih, kan gitu. Masa itu Asli, merusak asli. dokumen? Kecuali kumisnya dihilangin gitu, itu Ah. rusak, dicoret-coret. Dicoret-coret gitu, saya tambahin kumisnya Mbak Fitri kan. Parah. Misalnya. Ketahuan deh, Mbak Fitri. Ketahuan deh. Nah, jadi kita nggak boleh menilai dua orang ini Ya. sama persis. Yang dilakukan Pak Roy Suryo di podcast saya dan yang dilakukan Dr. Tiva itu jauh berbeda. Analisa dari dua ilmu yang berbeda. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.